Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai dulu apa itu bimbingan kelompok, di sini teman-teman ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan juga, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Kencana Sari Nurhidayah dari program studi bimbingan konseling Islam. Kalian bisa panggil saya Ana. Nah, saya di sini bertugas sebagai pimpinan kelompok yang akan menjaga lajur lalu lintasnya dinamika kelompok ini. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu bimbingan kelompok dan kita mulai bimbingan kelompoknya, saya ingin tahu nih nama teman-teman kalian bisa dari saya sebutkan nama dan prodinya dari mana. Aku Ratu dari Prodi Hukum Tata Negara. Aku Dinda dari Prodi Teknik Bahasa Inggris. Aku Fitro dari PGRI. Aku Akila dari KPI. Saya Rahayu dari KPI. Aku juga dari Maharama dari program studi KPI. Namanya? Meli. Aku Tifa dari BKI. Jadi di sini semuanya prodinya nggak cuma satu ya, maksudnya Iya. nggak dari satu prodi ya, Iya, dari kayak masing-masingnya. Nah, baiklah, jadi bimbingan kelompok ini itu salah satu layanan bimbingan konseling di mana saya ini yang diberikan kepada sejumlah kelompok juga. Dan kalian nggak perlu takut apa yang kita bicarakan di sini itu akan terdengar sama yang lain. Yang lalu juga saya harap kalian sukarela nih, kalian nggak dipaksa kan? Tidak. Sukarela ya kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, dan saya harap kalian terbuka dengan pendapat kalian karena memang tujuan bimbingan kelompok ini untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian untuk berkomunikasi. Jadi saya harap partisipasi kalian dengan aktif. Nah, baik, sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Mari kita membaca Bismillah. Selesai. Nah, biar sebelum mulai nih, aku harap teman-teman fokus ya, siap dulu apa yang maksudnya yang HP atau segala macamnya mohon ditaruh, dimatikan agar tidak mengganggu proses bimbingan kelompok ini. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Siap. Nah, ini sudah? Sudah. Baiklah. Udah pada makan kan? Alhamdulillah ya. Makan. Udah pada siap belum nih, atau masih ada yang ragu atau masih ada yang ingin ditanyakan mengenai bimbingan kelompok ini? Sudah siap. Sudah siap ya? Sudah fokus? Nah, baiklah. Di bimbingan kelompok ini ada dua topik, topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini nanti saya akan berikan sebuah topik dan kalian akan diskusikan bersama. Nah, untuk topik bebas itu nanti dari siapa, Ratu sampai Tifa, kalian bisa nih berpendapat topik apa yang ingin dibahas gitu, dan topiknya itu di luar kelompok ini, jadi yang sedang viral, yang sedang ramai gitu, yang pokoknya tidak berhubungan dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi saya kembalikan pilihan ke kalian. Kalian mau topik tugas atau topik bebas? Bebas. Topik bebas. Baik, ada yang ingin mengumumkan ini topiknya? Nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu itu. Kalau Tidak. saya juga tidak memaksakan. Kalau memang kalian tidak punya pendapat, nanti beralih ke topik tugas, nggak apa-apa. Kalau topik tugasnya boleh ini nggak Kak dikasih tahu topiknya? Iya kan, nanti saya kasih tahu topik tugasnya. Enggak disuruh ngerjain tulis apa. Topik tugas aja deh. Topik tugas ya jadinya ya. Iya. Nah, topik tugasnya ini itu saya sih akan memilih gimana caranya menjaga kesehatan mental di perkuliahan. Nah, teman-teman di sini kan beda-beda program studi ya kan, tugasnya kan juga pasti beda-beda. Nah, maka dari itu teman-teman di sini coba boleh ceritakan atau nggak keluarkan unek-uneknya, kayak apa aja sih tugas-tugas yang kalian kerjakan, terus gimana perasaan kalian sudah semester 2 kan, sudah 1 tahun di UIN, terus gimana caranya kalian menghadapi
tekanan tersebut, tekanan dari ya tugas atau perkuliahan yang lain gitu. Boleh silahkan, nggak harus berurutan kok. Saya kak tugas filsafat umum baru-baru kemarin itu benar-benar ya pasti anak KPI kan ya ngerasain juga kan. Jadi itu tuh kayak kan tugasnya tuh benar-benar disuruh ditulis sejarah dari awal sampai akhir dan itu benar-benar ditulis dan oleh dirangkum. Nah kita tuh semua kayak kan tugas pasti di kuliah ini bukan cuma satu kan. Resume ya? Nah bukan resume lagi, tulis. Satu buku. Iya, resume kan bukan singkat kan. Ini sejarah, Iya. sejarah kan pasti banyak banget. Banyak banget. Nah sedangkan kan tugas bukan gitu aja kan. Jadi kita tuh pasti Betul. anak-anak itu kayak pada frustasi nih gimana nih kayak yang mau kita kayak frustasi nangis juga kan pasti nggak bakal beres gitu ya. Nah jadi kalau saya pribadi tuh kayak ya udahlah jalanin dikit-dikit dicicil gitu tuh, walaupun memang kadang kayak aduh gimana ini pusing kan, nggak ada pusing ya berhenti dulu gitu tuh, tapi kayak ya udah jangan dipikirin, jangan terlalu tapi dijalanin aja gitu tuh. Kalau kita bikin dulu kan nggak bakal selesai kan, sedangkan itu cuma dikasih waktu seminggu, sedangkan kan tugas banyak ya kayak bukan cuma tugas itu doang, jadi kayak aduh ya udah jalanin aja gitu dikit-dikit cicil gitu. Saya kan tugas ini dari program PGMI, tugas bahasa Inggris. Jadi itu mah ngasih tugas tuh benar-benar banyak kan, misalkan satu, 2, 3 hari itunya gitu. Misalkan ada 3, yang satunya ngafal, yang satunya ulangan, maksudnya UTS tulisan, terus yang satunya lagi nulis ngeresum gitu. Maksudnya kita tuh ya Allah ini tuh tugas banyak. Iya. Udah mah aku yang ngerasain aku ya semester 2 ini nulis mulu gitu kak. Kayak setiap kelompok ada 13 kelompok itu tuh harus diresum semuanya, harus benar-benar diresum semuanya. Mantap. Apalagi di Dia zaman bantuan ya. zaman juga kan mahat ya kak, jadi Iya, kayak Kak. ada tuh Iya, juga jangan langsung ih. Apa nggak suka banyak apa yang kalian alami gitu? Maksudnya ya kak, kita tuh udah kuliah gitu tuh. Apa ya? Udah di sini tuh ya udah sih cukup ini ngaji aja gitu. Ini mah ada UTS. Ada Hafalan. hafalan sih maksudnya ya Allah gitu tuh di kampus juga udah banyak hafalan. Terus kayak kita juga kayak hafalan tuh kayak bener-bener mungkin kalau misalkan kayak mungkin apa ya mungkin dikasih keringanan misalkan Iya, kayak iya. kita emang boleh lah nggak hafalan sekali misalkan Iya. Bisa, Iya. Tapi kita harus gitu tuh kayak Masalahnya itu buat absen kan ya. Iya. Karena patokannya buat absen itu kak. Itu yang lain ada yang dari aku tekanan di kampus ya selama kuliah tuh ternyata kita sebagai mahasiswa bukan cuma menghadapi banyak tugas Tapi butuh tapi harus mental. bertemu dosen. Nah, betul, itu Betul. juga. Kita juga kalau ceritanya yang lain banyak banget ya tugas dari semua dosen, tapi paling cara ngadepinnya ya udah kita ikutin aja alurnya karena kita harus menjaga nilai, karena yang paling utama kan akademik. Terus bukan cuma ngertiin dosen, kita juga harus misalkan ada ancaman seperti harus beli buku nih wajib. Oke beli buku ya buat baca-baca, tapi kalau sampai ngancem nggak lulus terlalu berlebihan ya. Maksudnya kita kan udah mau masuk rajin Iya, ya. betul. Ya nggak apa-apa sih beli buku kalau emang buat tugas yang lain, tapi jangan sampai ngancem TL gitu ya kalau yang takutnya dia nggak mampu. Iya, betul. Tapi gimana lagi kita harus ngikutin buat menjaga nilai kita. Bukan juga cuma ngertiin mood dosen, ngertiin mood teman juga kan. Iya. Intinya Nah, kalau misalkan ya lihat ya, Iya sama yang tentang penilaian di akhir itu kan kak. Kita misalkan kalau Nelly itu MK Fikih kalau sekarang ngomong Quran itu satu dosen kak. Nah beliau itu ngasih tugas kuis segala banyak ya kak. Dan sedangkan pas nilai akhir itu nggak di apa ya, nggak diapresiasi segala tugas kita itu dinilai cuman apa sih namanya pas uasnya aja gitu, nggak dari kehadiran, tugas sehari-hari itu top melotop dari situ doang kak. Jadi maksudnya kayak nggak adil aja gitu tuh. dan Nggak- sakit hati ya. Dan semua nilai serata, semua kelas serata. Iya. nggak ada nggak ada A nggak ada B juga B semua Wih. rata. Hatinya sakit amat sih. Iya. Itu pun dikatanya emang ya kayak sekarang mah pakai Canva kayak gimana sih emang jangan pakai A jangan pakai AI gitu. Emang dari apa ya, zaman modern masih susah kan kalau ngilangin dari AI itu kan. Betul. Walaupun itu diparafrase segala kan itu kan dipakai AI kan gitu. PPT segala kayak kita pakainya Canva gitu, jarang yang namanya pakai aplikasi PowerPoint-nya Iya. gitu. Ini main gimana? Soalnya kayak lebih menarik kalau pakai Ah. apa ya. Betul. Itu pada ngerasnya
Terus ada juga dosen yang kayak kalau apa sih, kalau kita ngikutin tugas tuh tertujunya sama satu orang doang gitu, sama orang-orang tertentu. Jadi kita yang emang kita maksudnya jarang tanya, jarang menanggapi gitu ya. Cuma kan kita juga kayak kalau hadir kan butuh apa ya, butuh diperhatiin gitu kan, bukan cuma yang aktif doang gitu. Kita juga butuh absen gitu kan. Ada juga dosen yang kalau kita di perkuliahan tuh harus berbicara. Tapi ada nih satu mahasiswa nih, dia rajin masuk tapi dia jarang ngomong gitu. Tapi sama si dosennya tuh nggak dianggap hadir gitu. Parah. Serius? Oh ini gimana? Oh, ya. Sama kayak Mia itu. Filsafat. Sebenarnya emang dipikirin ya. Kalau aku balikan ya, filsafat tuh yang enak kok. Santuy. Gimana kamu? Filsafat harus sama kayak gitu, aturan yang kayak gitu, tapi dia dibawa santai, udah tenang. Tapi pas hari H-nya besok mulai dikumpulin, dia mulai nulis banyak, tapi lumayan juga tangannya sakit gitu. Terus ada lagi satu nih tugas nih, bahasa Inggris. Harus apa sih namanya, bikin video. Kalau orang lain emang gampang, soalnya dari cara ngomongnya itu gampang mengucapkan bahasa Inggris. Betul, Sedangkan ya. orang awam ya ngomong itu gitu. Susah ya, karena Pronunciation-nya mau ya. tahu bahasanya tuh. Apa dari itu? Iya, apalagi penilaiannya itu harus matanya itu kayak Harus kelihatan kamera. iya, harus lihat kamera, terus nunjukin baganya juga harus Iya. oke gitu. Sedangkan ini orang awam banget. Ya, jadi apa yang mau kalian alami itu udah berlalu juga ya, dan saya juga Iya, udah betul. merasakan capeknya juga gitu. Tadi diancam untuk harus beli buku, terus harus nulis banyak tugas kan, dari ngeresum, ngehafal, bahasa Inggris juga take video kan, terus juga harus ngejaga mood dosen dan gimana kita hadapi dosen nih. Jadi memang saya sendiri pun juga pernah mengalami ya. Saya juga saya alhamdulillah juga masih ikut. Nah, kan kalian sudah mengalami kesulitannya nih. Kalau kalian sendiri gimana cara menghadapinya nih? Mungkin teman-teman bisa saling berbagi, sharing lah. Jika sharing is caring. Sabar sih, terus dijalani gitu. Karena udah konsekuensi ya. Iya. Kita lah mau kuliah gitu, udahlah jalanin aja, sabar, bismillah aja. Tapi jujur Kak, lihat sendiri tuh solusinya nangis. Iya. Iya, mau nangis. Lihat ini pernah, dia nangis kemarin Sempat ya. Itu benar-benar dihambur ya. Iya, nangisnya dia dari apa sih, kan dia jalan kaki ya, nangisnya itu dari arah dari arah fakultas ke sini. Nangis sepanjang jalan, itu untungnya dia sendirian nangisnya, jadi dia terlalu malu ya. Itu pokoknya kan nggak ada, kan pohon-pohon ya, bukan pohon, rumput-rumput ya, jadi dia nangis juga leluasa. Kalau ini sampai bikin video ya, nangis gitu. Semua unek-unek dikeluarin, jadi pas datang makan plong gitu. Yang lain gimana nih cara buat ngadepin tugas banyak, berbagi teman-teman kelompok, kalau misalkan ada tugas kelompok gimana nih Kak? Dari kalian sendiri nih gimana ya caranya aku tuh bisa selesai gitu loh? Pintar-pintar mengatur waktu sih kan. Terus kita juga harus memposisikan mana yang menurut dosen itu kayak gimana, kan belajar dari pengalaman juga ya Kak, gitu. Jadi mana yang harus sabar, mana yang harus kita kekehin gitu tuh di NK itu. Ada lagi nggak? Ya mungkin dari kalian sendiri kayak kalian mesti punya tips nih kayak aku harus ngapain nih gitu. Ada nggak? Jalanin aja deh. Jalanin aja dulu. Kalau dari kakak yang udah berpengalaman gitu pas semester dulu pernah kayak gitu ya. Kalau aku sih misalkan banyak tugas ya dari hasil sampai cuman itu aku list nih, misal hari Senin nih tugasnya dari apa aja, dari mata kuliah apa nih. Terus kalau ada tugas kelompok, tugas individu aku pisah. Jadi tugas individu, tugas kelompok. Baru habis itu aku tentuin, aku lihat nih deadline-nya kapan nih antara tugas individu dan kelompok. Udah tahu deadline-nya, aku prioritasin yang mana. Misal yang pertama tugas individu. Baru aku utamain tugas individu. Misal mungkin nanti di hari misalkan di hari Senin aja aku kalian habis pulang kuliah atau misalkan tugas kelompok kan dibagi tugas-tugasnya, nggak mungkin ngerjain sendiri ya. Itu kan namanya buat tugas kelompok, tugas individu itu. Jadi ke tugas kelompok bagi-bagi nih, ada yang buat makalah, PPT, nyari referensi atau melakukan. Karena saya keseringan mendapat bagian makalah, jadi saya nyari minta teman-teman kelompok saya itu
nyari referensi dulu Iya, nih, iya, baru iya. nanti dibuat makalah gitu. Jadi kalau saya itu tentuin prioritas, terus kapan mau waktu ngerjainnya. Iya. Kan Tapi biasanya kadang tugas kelompok tuh lebih capek. Iya benar bisa kayak Karena sesuai orangnya. iya. Kalau kalian nih misalkan ada tugas kelompok lagi, pengennya kelompoknya itu bebas atau kelompoknya dispin? Bebas. Sebenarnya Milih sendiri ke aku. Misalnya kalau misalkan kayak ini ada nih dapat temen kelompok, misalkan kayak yang satunya nih kayak emang orangnya kayak berusaha gitu, terus yang satu kayak menyepelekan gitu kan. Jadinya yang lebih capek tuh orang yang kayak lebih berusahanya gitu. Jadi kayak ibaratnya dia tuh kayak menyepelekan gitu tuh. Terus kayak misalkan walaupun di deadline udah deket gitu tuh, kayak dia nggak nanya atau gimana gitu. Jadi yang capek tuh pasti kayak yang satunya ini Yang gitu. aktif ya. Terus juga kalau misalkan kalau lagi presentasi gitu, padahal kayak udah dibagi-bagi nih tugasnya gitu. Giliran bagian pas presentasi hari-harinya, giliran dia gitu, masih kayak dia tuh nggak berusaha gitu, nggak belajar dulu atau malamnya gitu. Lebih kayak ya udah akhirnya kayak yang si temennya lagi gitu yang jadi kayak Nggak maksimal ya. iya gitu. kalau dari kelas dia kali ya ada satu orang yang ketika mengerjakan makalah itu dia udah serahin ke orang lain aja, ke kalian aja gitu misalkan. Terus nanti pas ketika di kelas presentasi udah tenang, masalah di kelas presentasi aku yang ngadepin gitu. Berarti itu mah lebih ke public speaking-nya. Iya, Bagus ya. jadi udah makalah kalian aja gitu. Jadi nyari referensi pun enggak gitu. Jadi terima hasil, terus nanti pas di kelas Iya, dia nampung. yang nampung semuanya gitu. Makasih ya. Tapi dari cerita yang teman-teman dengar di cerita Lia nih, kan tadi katanya temannya maunya terima jadi aja. Menurut kalian sikapnya temannya Lia itu gimana? Seenaknya Iya, seenaknya. nanti Rasanya dapet soalnya yang paling memang gede dia ya. rasanya. Dosen ngeliatnya yang Iya. presentasi loh, Iya. bukan dari hasil itu. Harusnya Iya. kalau kayak gitu tuh misalkan kayak bilanglah ke PJ-nya gitu, supaya ditegur juga sih kalau kayak gitu. Jadi dia tuh pasti merasanya kayak gue wah nih gitu kan, gue wah. Sedangkan emang dosen tuh pasti ngeliatnya tuh pas hari-harinya kan kayak pas presentasinya. Dosen kan nggak ngeliat nih hasil siapa ininya gitu. Ya, betul. Jadi seenaknya tuh mas. Kalau pendapat yang lain gimana Pak Devi? Pernah mengalami juga nggak seperti itu? Pernah. Oh, gimana? Boleh. Iya gitu. Jadi kadang nih, tapi waktu pembuatan makalahnya iya bareng-bareng. Cuma pas presentasi dia tuh pengen dapat sendiri gitu. Jadi dia tuh nggak dikasih ruang untuk ngomong, Berbicara. ya, untuk berbicara gitu. Otomatis kan yang dapat nilai itu dia kan. Nggak bagi ruang teman kelompoknya Iya. buat ini ya. Iya. Kecuali orang mendapat. Saya emang dari kelompok maaf, misalnya kayak dari kelompoknya tuh kayak kurang bisa menguasai materi gitu tuh. Jadi ya udah ditaruh sama si orang ini Iya. gitu ya. Tapi kalau kan emang dari semua kelompoknya tuh kayak pada bisa apa sih mengeluarkan pendapat, tapi dia mulu mah ya kayak ya berarti emang dia yang pengen ini gitu kan. Kayak nggak ngasih kita untuk kesempatan ngasih pendapat. Nah, terus kalian sendiri gimana nih kalau udah mendengar, udah melihat kan, merasakan punya teman yang seperti itu. Kalian sendiri kalau teman kelompoknya begitu, kalian biarkan kah atau kalian gimana? Komunikasi sih kan. Jadi jangan miskom ya. Dan miskom. Bisa ada kerja sama lah intinya gitu. Tapi kayak ada juga sebagian orang yang nggak enakan gitu kan. Karena kayak itu lebih capek ke diri orang yang nggak enaknya itu sih gitu kayak ih, Beban ya. ngomong nggak enak, Tapi nggak enak. gitu. Susah sih gitu. Kayak beda-beda kan orang gitu. Berarti di sini semuanya gak enakan ya, Pak? Ada yang berani mengeluarkan pendapat ya? Kalau aku mah kalau kerja kelompok tuh ya nggak pernah dipusing-pusingin kayak gitu. Kalaupun dia nggak mau ngerjain tugas ya udah, aku bakal bilang kalau aku ngerjain sendiri. Nah iya. Jadi main ya udahlah gitu kan kayak tinggal bilang gitu kan Simple. dilaporin. Tapi sepengalaman aku kalau ngomong kayak gini paling kamu gak mau ngerjain tugas berarti kamu gak bakal dapat nilai nanti. Iya. Kalaupun pas presentasi dia juga nggak aktif, jadi kamu nggak dapat nilai dari mana digituin. Jadi mereka biar punya kesadaran diri. Tapi kamu dulu. Iya bentar ya. Tapi kalau udah dibilangin kayak gitu itu temennya ngebantuin? Apa Iya, enggak? ngebantuin. Oh. Nanti. Tapi aku mah nggak orangnya gimana ya, diam sih ya, nggak banyak ngomong. Tapi sekalinya ngasih tahu ke mereka, kalau mereka nggak mau dengar ya udah, mereka juga yang nanti dapat nilai yang
nanti aku lagi sibuk. Nah sedangkan tuh kayak harusnya tahu dong prioritas kesibukannya gitu kan. Sedangkan ini apa sih yang kayak gini ada mepet deadline-nya gitu kan. Nah jadi kayak yaudah tuh akhirnya teman aku nih kan kayak yaudahlah gue aja gitu kan yang kerjain semuanya, dia kayak cuma beres. Nah kayak tadi gitu, nah udah pas hasil jadi gitu tuh PPT-nya. Nah disitu dikasih keterangan kan si ini tidak mengejar PPT. Nah malah si yang ngerasanya ini kayak malah marah-marah gitu tuh kayak lalu kenapa nggak dia sendiri gini-gini. Nah ya kan lu udah dikasih ini tapi kayak nanti ya, sedangkan kan deadline-nya bentar lagi gitu tuh ya. Jadi kayak malah dia tuh malah marah ke kita gitu tuh kak. Kayak atau ya kan udah dikasih tahu juga kan ya, dia malah apa yang nggak terima marah-marah katanya. Terus ya udah terus digini kan kayak ya udah nanti pas presentasi kamu yang lebih menguasai materi. Ya kan dosennya nggak ngeliat dari ini kan ya, kalau emang pasti ada penilaian dari presentasi juga kan. Terus dia malah kayak lah percuma katanya apa sih dari PPT aja gue udah nggak ada apa sih kayak udah dibikin malu gitu tuh ya kan pasti dosen juga lupa kali ya kamu yang intinya mah kamu nanti pas presentasi harus menguasai materi, tapi dia kayak ya udah marah-marah aja pokoknya kayak nggak mau terima gitu tuh. Terus kata kita atau ya gimana kalau mau ulang lagi juga deadline-nya kan udah lewat gitu kan ya, kayak itu semua gimana ya kan pokoknya udah dikasih tahu tapi itu kayak ini ya kayak problematik gitu tuh kayaknya, jadi kayak ya udahlah gitu kesel kan. Ya nggak apa-apa, keluarkan aja gitu. Iya. Jadi pembelajaran juga. Nah, gimana nih kalau berhadapan sama teman-teman gitu, sama teman mahasiswa kelas deh, sih sekelas gitu. Maaf. Baik-baik. Tapi memang ya di perkuliahan itu kan kita nggak sendiri gitu kan, maksudnya bertemu dengan berbagai macam banyak orang kan, yang dari yang entah pendiam yang sampai cerewet banget kan, dan bahkan kita pun bisa jadi salah satunya kan. Nah kalau kalian nih untuk menempatkan diri dalam lingkungan kelas gitu ya, kalian itu gimana? Menempatkan diri itu maksudnya beradaptasi gitu loh, kalian beradaptasi di kelas gitu. Kan udah semester 2 nih, nah sekarang kalian tuh masih ada yang ngerasa gak punya temen kah, atau masih ngerasa kayak belum cukup kah, gimana? Sejauh ini insya Allah cukup kak. Memposisikan omongan tergantung orang sih ya kak. Kalau misalkan kita ngomong ke orang yang apa ya lemah lembut kayak pendiam introvert gitu, ya udah kita ikutin cara ngomongnya, jangan kayak bentak-bentak gitu. Nyesuaiin diri. Terus kalau misalkan ke orang yang extrovert kita juga harus ke ngikutin gitu. Kalau misalkan kita bisa, kita usahain buat ngikutin dia gitu tuh, biar jadi nggak ada salah paham gitu. Dianya extrovert tapi dia introvert, dikira kayak nggak dihargai sendiri ya. Jadi kan kalian kan dari Mahat juga ya, dari Mahat terus juga di UIN, belum lagi udah banyak faktor nih yang mempengaruhi mental kita kan. Jadi kan tekanan yang kita dapat itu kan gak cuma dari UIN, ujungnya gak cuma dari tugas-tugas kuliah juga kan, tapi dari orang-orang yang kita hadapin, mulai dari dosen, teman sekelas juga, dan bisa aja diri kita sendiri nih. Kalian pernah gak sih ngerasa kalian tuh kayak lagi di titik terendah gitu? Pernah sih. Gak mau ceritain aja, boleh? Tima gimana? Yang lain dulu. Udah oke siapa? Apalan sih kak kalau ini kayak lu capek ya Allah nggak bisa kayak gitu tuh kayak gini gitu tuh. Kayak gimana ya harus tetap dilakuin. Benar-benar gitu. ngabruk gitu tuh tugas itu. Grul. Banyak Kayak gitu. hujan. Kayak hujan gitu tuh kayak. Aduh gimana ini ya Allah bisa enggak ya Allah. Gitu. Oh iya kak, kalau dari kelasnya ya ini bisa datang dulu nih mam. Ya kan dari semester 1 suka temenan nih berdua aja nih ya. Terus tiba-tiba pas semester 2 nih ada kebentuk circle. Oke lah itu Iya. jadi ya tetap aja nih sama teman dia berdua itu. Nah ketika ada circle itu ada teman satu orang ya gabung ke Lia gitu ya kan. Biasanya kita ngomong terbuka gini tiba-tiba ada satu orang ya masuk kita kayak gimana gitu rasanya, tapi terus mah berbulan-bulan gitu ya kayak gitu. Oke dijalanin terus dan akhirnya kita memutuskan oke lah nggak apa-apa gitu. Terus kemarin juga karena ada circle ini di kelas dia itu ada namanya sharing session per perempuan semuanya. Kemarin barusan dilaksanain apa sih dilakuin dijalanin ya. Jadi kita selesai MK tuh ya. Kita itu kumpul bareng-bareng itu semua di situ. Semua cewek iya. Terus kita itu nuangin semua perasaan unek-unek. Jadi dituangin kalau misalkan aku tuh sakit hati gara-gara dia karena apa.
Iya, Keren banget, coy. abis itu karena ada orang yang merasa sakit hati Iya. gitu. Terus mah diomongin di situ, dituangin semuanya. Terus ada juga nih, lihat juga ya, ada yang minta maaf lihat gara-gara ngomongin masalah make up ya, kan ya jarang make up ya gitu. Katanya maaf ya Lia, gara-gara aku ngomong kayak gini gitu, kamu takut disakit hati. Iya bener nggak ngerasa kayak gitu, maksudnya kaget aja, keren aja tiba-tiba kok ada yang mau minta maaf kayak gini gitu. Dia ngerasa kan takut Iya, padahal ya bisa aja gitu ya, soalnya kan kenyamanan orang beda-beda gitu. Iya, benar. Jadi itu kelasannya semuanya ngungkapin kayak gitu, semuanya apa sih namanya, mengeluarkan gitu. Apa sih apa yang mereka rasakan? Iya. Rasanya sama apa seperti Tapi emang gitu ya, sirkulasi. terus itu gimana abis setelah kejadian itu? Abis itu kita biasa teman apa sih dulu Baik. apa gitu, sedih-sedih gitu. Abis itu enggak. Oke ya. Terus yang lain gimana? Ada nggak? Punya masalah Udah nanti kerja terus gimana cara kalian pernah sih. Semester ini kan banyak banget tugas. Paling aku sehari itu aku tunda dulu dia nggak ngapa-ngapain, santai dulu. Biar relax gitu ya. Ya udah kayak itu barulah mulai susun kerjain meskipun sambil nangis. Kadang-kadang kalau udah di sini nih, jalan keluarnya itu pulang. Ya nggak sih? Walaupun nggak ngapa-ngapain ya. Refresh otak gitu, pulang tuh gitu. Nah, kalian kan sudah mengalami banyak masalah, kesenangan, kesedihan, kekecewaan segala macamnya. Kalian nyesel nggak udah kuliah gitu? Tidak. Maksudnya ada perasaan menyesal nggak? Bukan kuliah di UIN ya, kayak maksudnya kalian juga menyesali gitu loh. Kenapa sih harus mengalami kayak gini? Kenapa sih harus kuliah gitu, kerja emang enak ini gitu ya kan? Ada nggak perasaan menyesal gitu? Ada ini kali ya. Alhamdulillah nggak ada sih. Ada yang sampai dia sampai ada. Nah, itu kan sebenarnya tadi kan tujuan utamanya itu gimana caranya menjaga mental ya di kehidupan kuliah ini. Itu tadi udah nyambung nih ke toxic friendship-nya juga. Terus gimana cara ngadepin dosen yang emang moodnya berubah-ubah gitu ya. Nah, kalian ada nggak ya kalau ini kan lagi UTS nih, kan bentar lagi mau libur semester 3. Ada nggak ketakutan kalian yang menghadapi semester ke depannya? Ada banyak. Kenapa? Gambaran kalian nanti di semester 3 itu gimana gitu? Ini Ya. guys, Dari semester 2 aja udah begini gimana? iya betul. Semester lanjut gitu. Tapi jalanin aja karena ini jalan yang udah kita ambil gitu. Karena dosen juga bilang, kalian tuh udah gede gitu, kayak semester 2 gitu, udah semester 2 udah ayo ini gitu tuh, harus bisa gitu. Semester 1 masih kecil katanya, masih biasa. Kalian udah semester 2 harus lebih kan gitu. Udah ngebayangin dari situ, oh berarti semester 3, semester 4 gimana? Ada nggak gambaran semester 3 gimana nih? Aku sih awalnya kan kayak nggak terlalu mikirin gitu kan, cuma itu kayak nggak sengaja kayak tahu Pikiran? enggak kayak IPK cutting-cuttingnya di semester 3 ini kayak pada turun dari yang kan semester 1 naik, semester 2 naik, nah di semester 3 ini turun kayak kok pada turun. Nah bukan cuma 1-2 orang, cuma rata-rata semua itu turun di semester 3. Nah terus kan ada obrolan gitu sama teman dan dia juga bilang emang di semester 3 tuh kita benar-benar lagi di titik susah-susahnya gitu tuh, jadi ya emang IPK juga pada turun gitu tuh. Di situ kayak ya Allah bisa nggak ya nanti gitu, apalagi kan sebagai mahasiswa kita kan ada ini kan ada ketentuan IPK kan, jadi kita kayak benar-benar mikirin aduh gimana ya Allah semoga Udah bisa makanya aja tuh gitu. apa ya? Harus diwajibin di PK. Iya kan, jadi kayak aduh semoga aja lah gimana gitu. Yang lain gimana dari Dinda, dari Amin. Nelly, dari Lia? Dinda gimana tadi? Gambaran. Udah mulai memikirkan mau ngambil berapa SKS sih kak. Kan ada 24, terus ada yang 22, terus udah mulai MK peminatan juga kan kak. Kita mau kedepannya mau gimana, terus harus menyesuaikan juga dengan MK peminatan kita gitu. Iya kita kayak kalau di KPI kan ada jurnalistik, ada broadcasting gitu kan. Kayak gitu. Oke. Jujur jawaban kalian tuh keren-keren semua ya, kalian berani ngeluarin pendapat. Aku juga dengarnya oh iya di prodi-prodi lain tuh benar-benar sehektik ini Iya. juga gitu loh. Nah
udah sampai sini nih, kalian masih ada nggak yang yang pengen diungkapin gitu loh, yang pengen kalian omongin lagi gitu? Mungkin ada yang mau disimpulin nih? Tapi kalau waktu kakak gimana kak semester 3? Semester 3 ya. Apa sih dulu semester 3? Berarti pas kita semester 1 ya? Iya. Satu. Di semester 3 itu tuh aku akhirnya ada 11 ada 11 mata kuliah gitulah kayaknya. Terus memang di situ kan aku dibilang aktif, enggak biasa aja sih. Tapi dulu tuh kebanyakan itu tugas kelompok kan. Jadi emang ada yang kelompoknya itu selalu dispin gitu kan. Kadang emang gitu aja, kadang beda-beda lagi kelompoknya. Di situ aku mikir nih kayak, please Dedi udah semester 3, bisa gak sih kayak sadar dikit gitu loh, ini kan tugas kelompok gitu kan. Sampai pernah aku ada masalah kelompok gitu, jadi si satu orang ini tuh gak ngerjain sama sekali gitu kan, kayak udah dihubungin segala macem, kan bilangnya gak bisa gitu kan. Terus ngadu ke dosen, alhamdulillah dosen aku tuh terbuka gitu kan. Jadi pas kelompokku ngeluarin pendapat tuh beliau ngomong gini, oh ya udah si orang ini nih mau dikasih nilai berapa, itu nilainya tergantung aku dan teman kelompokku yang lain gitu. Dan akhirnya aku dengan dia itu dapat nilai 90, sementara aku masih kayak itu nilai 75. Jadi Masih baik sih kakak. Iya sesuai ini. iya gimana ya, jadi kan di situ aku dapat pelajaran juga sih, kayak nanti di semester 4 ini lebih terbuka aja gitu kan. Terus memang harus lebih aktif juga gitu. Belum lagi juga kan nanti kan dosen-dosen itu kan juga beda-beda nih. Memang harus perhatiin juga sih moodnya dosen juga kan, kitanya juga harus sadar diri gitu. Jadi baik-baik aja deh sama diri sendiri, terus juga sama orang lain juga, karena kalau misalkan kita baik sama orang lain pasti akan baik juga ke kita. Tuh ya kurang lebih kalau di semester 3 di BKI sih nggak ribet, tapi aku enjoy sih, maksudnya ya senang-senang aja gitu. Udah nih? Ya, oke. Karena udah mau akhir nih, dari teman-teman sini nih mau berpendapat kan gimana tadi pembicaraannya, topiknya? Simpulan gitu. Sedikit aja sih kak, kayak sama kayak unek-uneknya aja. Iya. Kedengeran sama orang-orang juga bisa share pendapatnya gitu. Terus apa yang kalian dapat nih dari tadi pembicaraan tadi nih? Jangan pernah menyesali segala sesuatu yang telah terjadi walaupun itu buruk kan. Siapa tahu di suatu yang buruk itu bisa menjadi suatu pengalaman kita di yang akan datang. Betul. Untuk menjadi suatu yang lebih baik atau ya seperti itu. Ada lagi yang mau pendapat? Apa sih yang kalian dapat nih dari pembicaraan ini tuh? Aku dari teman-teman yang lain gitu loh. Kalian kayak misalkan ternyata tadi siapa sih Ratu bilang harus lebih ini kan lebih terbuka, harus bisa speak up gitu. Janganlah menyerah karena masa depan menunggu kita. Asik. Baiklah, kita cukupkan saja ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya juga. Aku menghargai banget kehadiran kalian di sini untuk mengakhiri bimbingan kelompok kali ini. Mari kita berdoa. Alhamdulillah bimbingan kelompok kali ini selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.